Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Fajri Wandono. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian saya tentang pembuatan desain UI Lesswise untuk masyarakat Bandung. Nah, ini bagian dalam laporan kali ini nih, ada abstrak, pendahuluan, metode, dan hasil. Nah, jadi di abstrak ini nih, Kota Bandung menghadapi tingkatan volume sampah akibat pertambahan penduduk. Saat ini hanya sekitar 53,55% sampah di Indonesia yang dikelola dengan baik. Studi ini bertujuan mengembangkan aplikasi Lesswise untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Menggunakan pendekatan UCD, aplikasi ini dirancang berdasarkan kebutuhan dan pengalaman pengguna. Dimulai dengan pemetaan tugas pengguna melalui JTBD, penelitian melalui observasi, kajian literatur, survei, dan wawancara digunakan untuk memahami tantangan dan harapan pengguna. Prototipe aplikasi diuji dan disempurnakan berdasarkan umpan balik pengguna dengan evaluasi menggunakan UAQ. Lesswise diharapkan mampu mengubah perilaku konsumsi menjadi lebih ramah lingkungan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesehatan Kota Bandung. Nah, bisa dilihat di sini ada pendahuluan itu ada dua bagian saya buat. Dan mulai terbelakang, seperti ini, Kota Bandung memiliki potensi dalam pariwisata, pendidikan, dan perdagangan menarik penduduk baru. Pada tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 2000 ini dengan pertumbuhan penduduk 1,19% dan peningkatan sampah 1% per tahun. Bisa dilihat di latar belakang dan batasan itu ada bacanya. Dan ini juga ada tujuannya, yaitu pengurangan timbulan sampah adalah salah satu sasaran tujuan dari pembangunan SDGs ke-12 tentang pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Nah, untuk ini adalah bagian dari pendahuluan dan mulai latar belakang ada ini yang udah diringkas sama tujuannya. Habis itu untuk metode ini pengembangan aplikasi Lesswise mengadopsi pendekatan UCD yang merupakan metode perancangan desain yang berpusat sepenuhnya pada kebutuhan pengguna user. UCD menjadi pendekatan yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi untuk memastikan bahwa produk akhir yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan memberikan pengalaman yang optimal bagi pengguna. Dengan menerapkan UCD, desain aplikasi Lesswise akan dioptimalkan dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pengguna sebaik mungkin. Dalam metode UCD untuk pengembangan Lesswise terdapat beberapa tahapan utama, yaitu JTBD, penelitian, wawasan, konsep, pembuatan prototype, dan evaluasi dengan UIQ. Nah, habis itu untuk hasil di sini akan saya tampilkan aja dalam bentuk docs biar lebih mudah kita lihat. Nah, jadi di sini adalah bagian hasil. Nah, untuk principles diagram, hasil dari principle diagram ini kita bisa lihat ada dua predisposition yang dihasilkan dari ini tadi, dari mulai predisposition pertama tentang mengurangi limbah sampah, dan predisposition kedua adalah mengurangi limbah sampah. Nah, jadi dari dua predisposition ini juga ada observation statement, big goals, dan di insight statementnya ada big goals, do goals, dan juga ada design opportunitiesnya. Nah, habis itu kita masuk ke bagian kedua dari hasil, itu ada penelitian. Nah, penelitian research ini dilakukan dengan dua tahap, dari mulai primary dan secondary. Nah, primary ini pengumpulan data dari mulai jadi pengumpulan data dari observation. Nah, ini pengumpulan datanya ini seperti ini, dari mulai predisposition 1 tentang kepedulian tinggi terhadap lingkungan, dan ada predisposition 2 tentang mengurangi limbah sampah. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah hasilnya. Habis itu pada tahap primary yang ada, tim juga melakukan research dengan tahap secondary. Tahap secondary dilakukan dengan cara literature review, yaitu melakukan research dengan cara menelaah buku. Nah, habis itu berdasarkan hasil yang sudah disimpulkan, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk topik Lesswise, yaitu pengurangan plastik ini. Nah, ini bisa dilihat strateginya ini ada di poin-poin ini, dan juga tim juga mengidentifikasi tujuan dengan menggunakan Hansel model. Nah, seperti ini. Habis itu ada wawasan insight. Nah, wawasan insight ini akan menjelaskan hasil dari wawancara tadi. Nah, itu dibuat dan habis itu dikembangkan big goals, do goals, dan universal psychological needs dari predisposition yang telah dikumpulkan tadi. Nah, habis itu untuk design principles
ini seperti ini, habis itu ada konsep. Nah, konsep ini adalah hasil dari desain prinsip dari ini tadi yang namanya wawasan. Nah ya, namanya dari insight. Jadi setelah mendapatkan insight, kami membuat tim peneliti membuat elaborate atau konsep. Nah, konsepnya ini dibuat berdasarkan apa yang dibutuhkan user tadi. Nah, jadi ada notifikasi, ada chat dengan AI, habis itu input laporan, situ ada halaman home, nah habis itu ada halaman target sampah, riwayat dari sampah, habis itu juga bantuan dari AI. Nah, habis itu ada pembuatan prototype. Mungkin akan saya lihatkan aja sekilas pembuatan prototipenya. Nah, jadi di sini prototipenya seperti ini. Nah, ini adalah halaman sign in-nya. Ini halaman sign up. Nah, ini halaman home-nya. Nah, ini adalah halaman notifikasi. Ini adalah halaman komunitas. Nah, ini adalah halaman berita. Nah, ini akan menampilkan berita-berita tadi yang tadi ada di halaman home. Nah, ini notifikasi halaman home ini nih jadi halaman utamanya. Nah, habis itu halaman notifikasi ini kalau misalnya Anda membuat laporan gitu, nah habis itu ada forum komunitas itu tuh untuk kalau misalnya mau mencari komunitas-komunitas tentang ini pengurangan sampah gitu. Habis itu ada halaman goals yang untuk membuat target. Situ ini ada tambah progres. Di situ ada laporan yang menunjukkan laporan Anda dalam ini ada 3 kategori dan mulai dikirim, diproses dan selesai. Di situ juga ada laporan baru juga. Nah, jadi laporan baru ini akan ada 3 tahap dulu ya, dari mulai foto, lokasi, dan detail. Nah, habis itu setelah itu masuk ke halaman profil, ada halaman terakhir. Ini adalah halaman yang berisi tentang identitas user dan Anda juga bisa logout dari ini aplikasi ini dengan menggunakan logout. Nah, jadi seperti itu untuk hasil. Mungkin kita akan teruskan saja di bagian ini ya, di bagian evaluasi dengan UIQ. Nah, jadi evaluasi dengan UIQ ini adalah tahap akhir setelah pembuatan prototype. Jadi di tahap akhir ini penulis melakukan pengumpulan data untuk memastikan apakah desain ini sudah sesuai dengan apa yang user inginkan gitu. Jadi ini setelah prototype sudah dibuat, user akan peneliti akan memastikan lagi kalau misalnya aplikasi ini apakah udah sesuai sih dengan yang tadi dari wawancara tadi kan udah diambil dari observasi tadi. Nah, habis itu sesuai juga nggak sama wawasan insight tadi juga sama konsepnya juga apakah seluruh dari konsepnya diambil gitu tuh. Nah, jadi itu telah bakalan ditanya dalam metode UAQ. Nah, ini akan dicantumkan juga ada nomor, nama, universitas, prodi, dan pertanyaan. Habis itu ini juga. Nah, mungkin untuk ininya nanti akan ini saya tampilkan saja di Drive. Nah, mungkin sekian dulu untuk presentasi saya pada kali ini. Mungkin kalau mau ini daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka yang sudah saya kumpulkan dari mulai penanganan sampah, habis itu aja pengelolaan sampah. Ini pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang dikumpulkan berdasarkan dari penelitian saya. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih banyak telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.